Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini akan menjelaskan kunci sukses penerapan IT governance. Baik, yang di samping saya Muhammad Fatul Munadil, NIM 105 841 106 724. baik, dan di samping saya Dan saya Yus Aidil dengan NIM 1058411 05724. baik, dan nama saya adalah Muhammad Akil Mursalam dengan NIM 105 841 105 424. Baik, kita langsung saja masuk di materinya. Yang pertama itu peran manajemen puncak dalam IT governance. Komitmen dan dukungan manajemen puncak. Manajemen puncak adalah penggerak utama dalam penerapan IT governance yang efektif. Tanpa dukungan dari pimpinan tertinggi organisasi, upaya penerapan tata kelola TI akan kehilangan arah dan sumber daya yang cukup. Manajemen puncak bertanggung jawab untuk menyediakan visi strategi, memastikan sumber daya seperti anggaran, waktu, dan SDM dialokasikan dengan tepat, dan menetapkan kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan bisnis dan TI. Mengapa manajemen puncak itu penting? Visi dan arah strategi. Manajemen puncak menetapkan arah strategis untuk transformasi digital dan tata kelola TI yang selaras dengan tujuan bisnis. Yang kedua, alokasi sumber daya. Pengelola TI yang efektif memerlukan investasi yang cukup dan teknologi, orang, dan proses. Tanpa dukungan manajemen puncak, alokasi sumber daya yang mungkin tidak tercapai. Yang ketiga, pengelola perubahan. Manajemen puncak berperan dalam memfasilitasi perubahan budaya yang diperlukan dalam penerapan IT governance, seperti membangun kesadaran akan pentingnya pengelola TI di seluruh organisasi. Baik, contoh kasusnya sukses perubahan teknologi besar seperti Apple atau Microsoft berhasil menerapkan IT governance yang efektif berkat komitmen manajemen puncak yang kuat, seperti keterlibatan tim eksekutif dalam mendefinisikan kebijakan TI yang mendukung tujuan dan jangka panjang perusahaan. Yang kedua, gagal. Perusahaan yang kurang mendapatkan dukungan dari manajemen puncak dalam hal alokasi sumber daya IT atau TI atau pengambilan keputusan strategis cenderung kesulitan menghadapi tantangan dalam penerapan IT governance yang baik. Misalnya Yahoo yang meskipun memiliki potensi teknologi, gagal karena kurangnya dukungan dan eksekutif untuk merespon dinamika besar pasar teknologi. Baik, selanjutnya saya akan berikan kepada teman saya. Yang kedua, pengelolaan risiko dan kepatuhan dalam IT governance. Pengelolaan risiko. Risiko adalah bagian tak terpisahkan dari setiap operasi TI. Pengelolaan risiko yang baik bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi potensi risiko yang dapat mengganggu operasional organisasi. Yang kedua, risiko keamanan data. Dengan semakin banyaknya ancaman cyber, perlindungan dan menjadi prioritas menghadapi kebajikan keamanan yang kuat. Enkripsi data dan firewall adalah langkah-langkah mitigasi yang esensial. Ketiga, risiko operasional. Gangguan teknis, kegagalan sistem, atau kehilangan data penting bisa merusak produktivitas dan layanan. Kepatuhan terhadap regulasi. Setiap organisasi harus memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan dan standar industri yang relevan dan pengelolaan TI. Kegagalan untuk melakukannya dapat mengakibatkan denda besar, kerugian reputasi, dan masalah hukum. Contohnya yang pertama,
ISO 27001, standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi yang membantu organisasi menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Contoh kasus yang sukses, perusahaan yang mencapai produktif pengolah resiko melalui ISO 27001 atau GDRP seringkali lebih tahan terhadap pelanggaran data dan masalah hukum. Misalnya Microsoft memiliki kebijakan yang ketat dan menjaga keamanan dan kepatuhan data di seluruh layanan. Contoh gagal, Equifax mengalami pelanggaran data besar-besaran yang merugikan 147 juta orang karena kegagalan dalam penggunaan risiko dan kepatuhan terhadap standar keamanan data yang diperlukan. Baik, itulah tadi penjelasan tentang IT governance dan akan dilanjutkan oleh orang ketiga atau teman saya sendiri. Pengukuran kinerja dan evaluasi berkelanjutan dalam IT governance. Pengukuran kinerja. Untuk memastikan bahwa IT governance berjalan dengan efektif, penting untuk memiliki Key Performance Indicators KPI yang jelas. KPI ini dapat mencakup efisiensi biaya, keamanan data, keberhasilan implementasi proyek TI, dan kepatuhan terhadap standar. Pengukuran kinerja ini memungkinkan manajemen untuk menilai apakah tujuan TI tercapai dan apakah TI mendukung tujuan bisnis. Evaluasi berkelanjutan. Evaluasi berkelanjutan adalah proses yang harus dilakukan secara teratur untuk menilai efektivitas dan efisiensi kebijakan IT governance. Proses ini juga mencakup penyesuaian kebijakan dan prosedur berdasarkan hasil evaluasi dan feedback dari pemangku kepentingan. Dengan perubahan yang cepat dalam teknologi dan regulasi, evaluasi berkala memastikan bahwa kebijakan tetap relevan dan efektif. Contoh kasus sukses, perusahaan seperti Google dan Amazon menggunakan evaluasi berkelanjutan untuk menyesuaikan dan meningkatkan strategi TI mereka. Mereka memiliki dashboard kinerja yang memungkinkan manajer untuk memantau dan menilai setiap aspek dari operasi TI mereka secara real time. Contoh kasus gagal. Beberapa perusahaan gagal untuk mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan IT mereka yang menyebabkan ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan peraturan baru yang mengarah pada kerugian bisnis dan pelanggaran hukum. Baik, saya kembalikan lagi ke teman saya. Baik, itulah tadi penjelasan singkat tentang kunci sukses penerapan IT governance. Baik, semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman and see you next time.